Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Keputusan Taktis, yang beranggotakan Fahmi Fahreza, Fatul Adli, Dian Nambarwati, Zeni Fadia Putri, Winda Ayu Putri Ningtyas, yang akan dibacakan oleh Winda Ayu Putri Ningtyas. Penerapan keputusan taktis. Pembuatan keputusan taktis atau tactical decision making merupakan pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Model pembuatan keputusan taktis. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut. Mengeliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat, menunjukkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang keenam, memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Gambaran mengenai langkah-langkah dalam pembuatan keputusan taktis. Langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah, kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Langkah yang kedua, mengidentifikasi alternatif, membangun fasilitas baru, menyewa fasilitas lebih besar, menyewa fasilitas tambahan, menyewa gudang, membeli komponen, dan mengosongkan gudang. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Alternatif 4, biaya produksi variabel sama dengan 345 juta, sewa gudang 135 juta. Alternatif 5, harga beli komponen sama dengan 460 juta. Langkah 4, membandingkan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Alternatif 4, 480 juta, alternatif 5, 460 juta. Biaya diferensial sama dengan 20 juta. Langkah yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Yang pertama, kualitas pemasok eksternal. 2, reliabilitas pemasok eksternal. Yang ketiga, stabilitas harga. 4, hubungan ketenaga kerjaan dan citra perusahaan. Langkah ke-6, membuat keputusan melanjutkan untuk memproduksi komponen secara internal dan menyewa gudang. Biaya relevan. Biaya relevan atau yang biasa disebut dengan relevant cost merupakan biaya masa depan atau future cost yang berbeda di antara berbagai alternatif, atau yang biasa dengan disebut bahasa Inggris itu differ across alternative. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan masa depan, tetapi harus berbeda di antara berbagai alternatif. Ilustrasi biaya relevan. Alternatif membuat dan membeli bagi PT Sejahtera. Diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi suatu komponen adalah 150 juta per tahun, menurut volume normal. Berikut pertanyaan, haruskah biaya ini menjadi salah satu faktor dalam pembuatan keputusan tersebut? Yang kedua, apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif, membuat atau membeli? Biaya tersebut merupakan biaya masa depan, namun apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika suatu komponen dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan lagi namanya produksi internal. Pemakaian jasa tenaga kerja langsung dapat dieliminasi, sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk suatu komponen adalah 0. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda antara kedua alternatif. 150 juta untuk alternatif memproduksi dan 0 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu biaya ini termasuk biaya relevan. Next. Ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. PT Sejahtera menggunakan mesin untuk
memproduksi suatu komponen. Mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan telah didepresiasi dengan tarif sebesar 125 juta per tahun. Pertanyaannya, apakah angka sebesar 125 juta tersebut merupakan biaya relevan? Apakah depresiasi merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif? Berikut jawaban ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Depresiasi mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Depresiasi adalah biaya tertanam atau sunk cost di mana biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh setiap tindakan di masa depan. Meskipun biaya tertanam ini dialokasikan ke periode yang akan datang dan alokasi tersebut sebagai depresiasi, tapi tidak satu pun biaya perolehan yang dapat dihindari. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan. Biaya perolehan mesin yang digunakan untuk memproduksi komponen serta depresiasi terkait bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai sisa mesin atau nilai yang mungkin diterima dari penjualan mesin saat ini dapat menjadi relevan dan akan dimasukkan sebagai manfaat pembelian dari pemasok luar. Berikut akan dijelaskan oleh Zeni. Ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Biaya sewa seluruh pabrik sebesar 340 juta dan dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi komponen yang menerima alokasi sebesar 12 juta dari biaya tersebut. Apakah biaya sebesar 12 juta tersebut relevan dalam keputusan membuat atau membeli yang dihadapi PT Sejahtera? Next. Jawaban ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Pembayaran sewa merupakan biaya masa depan karena sewa harus dibayar setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Namun, apakah biaya tersebut berbeda antara alternatif membuat atau membeli? Apapun opsi yang dipilih PT Sejahtera, pembayaran sewa pabrik harus dilakukan, jumlahnya sama dengan dua alternatif. Jumlah pembayaran sewa yang dialokasikan ke departemen lainnya dapat berubah apabila produksi komponen dihentikan, tetapi besarnya pembayaran sewa total tidak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, pembayaran sewa merupakan biaya tidak relevan. Next. Lanjutannya, dari ketiga contoh biaya tersebut, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang relevan karena biaya tersebut terjadi apabila produksi dilanjutkan, tetapi tidak akan terjadi apabila produksi dihentikan. Pada TKL, biaya mempertahankan 150 juta, biaya menghentikannya 0, biaya diferensialnya 150 juta. Untuk depresiasi, biaya mempertahankannya 125 juta, biaya menghentikannya 125 juta, biaya diferensialnya 0. Untuk alokasi sewa, biaya mempertahankan 12 juta, biaya menghentikan 12 juta, biaya diferensialnya 0. Totalnya, pada biaya mempertahankan itu 287 juta, biaya menghentikannya 137 juta, dan biaya diferensialnya 150 juta. Next. Etika dalam pembuatan keputusan taktis. Dalam keputusan taktis, masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapatkan perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Biar relevan berguna dalam pembuatan keputusan taktis. Namun, pembuatan keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etika. Penerapan biaya relevan secara tradisional. Yang pertama ada keputusan membuat atau membeli, yang kedua keputusan mempertahankan atau menghentikan, yang terdiri dari mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Yang kedua ada mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Yang ketiga ada keputusan pesanan khusus, yang keempat keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.